Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Zoom online kami. Sebelum kita memulai teologi sistematika saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang istirahat malam kami hingga kami pagi hari sudah boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami tahu Tuhan Yesus itu semua karena kasih-Mu, cinta-Mu buat kehidupan kami. Anugerah-Mu yang terus kami boleh nikmati dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kehidupan kami, beri rindu kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kembali saat pagi hari ini Tuhan, kami memohon meminta kepadamu Tuhan, Allah yang kami puji, kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan Yesus. Kamu pimpin ibadah Zoom kami ini Tuhan. Biar kami boleh Tuhan Yesus melakukan ibadah Zoom ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan satu rutinitas kami Tuhan Yesus. Biar Engkau saja Tuhan yang memimpin hati pikiran kami. Berikan kami roh pengertian Tuhan Yesus, hikmat-Mu dalam kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu dengan apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari. Biarlah itu semua hikmat-Mu, Tuhan. Apa yang hamba-Mu perkatakan itu daripadamu, Tuhan Yesus. Kau berkati teman kami, teman-teman kami yang akan bergabung saat ini. Baik pun nanti mendengarkan rekaman kami, Engkau berkati kami semua, Tuhan. Hingga apa yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti, dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau dalami kembali tentang usaha membangun rumah tangga. Kali ini kita mau lihat bagaimana penyembahan berhala itu mempengaruhi proses pembangunan rumah tangga. Mengulik hukum terutama. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu." Hukum yang kedua, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bukan hanya satu. Tuhan Yesus memberi dua perintah utama. Dengan memberi dua perintah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa mengasihi sesama tidak terpisahkan dari kasih kepada Allah. Kasih kita kepada Allah di dalam Kristus, Allah yang benar, Allah yang sejati, itulah cara kita, andalan kita mengasihi sesama. Jadi di dalam dunia yang banyak bicara tentang kasih, tentang cinta, tentang saling menerima,
saling menghargai, kolaborasi, saling melengkapi, bersinergi, kerjasama yang menghasilkan hal-hal maksimal. Saat dunia bicara semua itu, kita pengikut Kristus yang terus belajar Alkitab, kita lebih dan lebih lagi diyakinkan bahwa tanpa kasih kepada Allah di dalam Kristus, segala istilah yang saya sebut tadi, kolaborasi, sinergi, itu tetap berpusat pada diri sendiri untuk kepentingan pribadi. Jika tidak bersumber, tidak berasal dari kasih kepada Allah. Untuk bisa mengasihi pasangan, yaitu sesama yang paling nempel, paling dekat dengan kita, yang tiap-tiap hari mau nggak mau kita bersinggungan dengannya, untuk mengasihi pasangan kita lebih dulu perlu mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita belajar mengasihi Allah? Bagaimana cara kita berurusan dengan perkara-perkara yang dapat mengurangi cinta kita, membatasi gairah kita, mengganggu kasih kita kepada Allah. Perintah utama yang pertama mengarahkan perhatian kita pada satu kata, yaitu penyembahan. Penyembahan melibatkan seluruh bagian hidup kita. Hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Penyembahan adalah cinta yang keluar, terungkap dari seluruh keberadaan kita. Penyembahan adalah cinta yang tidak terbagi. Tidak ada bagian dari hidup kita ini yang tidak mencintai Allah. Jadi bukan hanya ketika kita beribadah di gereja itu penyembahan. Bukan hanya itu. Penyembahan yang Alkitab maksudkan mencakup keseluruhan hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah pernikahan kita. Kita lihat lebih lanjut ayat kita ini di Markus tadi. Kita hubungkan dengan Ulangan 6 sebagai ayat yang Tuhan Yesus kutip. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan keutuhan hidup kita, kesatuan hidup kita. Jadi sekali lagi hati, jiwa, kekuatan, akal budi muncul di Markus itu mewakili keesaan hidup kita. Allah Esa, cinta kita juga perlu Esa satu. Nah, kita lihat Ulangan 6 itu dapat kita pahami sebagai ringkasan dari 4 perintah pertama hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat patung menyerupai
apapun termasuk menyerupai Yahweh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari di mana kita berhenti untuk beribadah kepada Allah. Kita sandingkan Ulangan 6 dengan Keluaran 20 ini. Maka kita dapati bahwa hukum Taurat itu bersifat larangan. Secara umum bersifat larangan. Jangan ada padamu. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Larangan. Larangan terkait penyembahan kepada Yahweh, kepada Allah. Sedangkan Ulangan 6, hukum yang terutama itu memberi penjelasan seperti apa sih penyembahan itu. Jadi saat kita padukan Ulangan 6 dan Keluaran 20, kita memperoleh kelengkapan. Kita bukan hanya nggak nyembah patung. Itu satu bagian. Jangan ada padamu patung ataupun image atau bentukan atau gambaran yang menyerupai apapun dan kita sembah. Bukan hanya itu. Bukan hanya tidak menyembah berhala. Tetapi Alkitab mengajarkan, kekristenan mengajarkan bahwa penyembahan itu melibatkan seluruh keutuhan hidup kita. Kita sembah Allah di dalam Kristus. Apa yang kita sembah? Kita terus belajar. Mazmur 71 memberi kita gambaran yang indah tentang seperti apa penyembahan kepada Allah. Seperti apa menyembah Allah dengan seluruh keberadaan kita, dengan keutuhan hidup kita. Mazmur 71 ngajari kita tentang cinta yang tidak terbagi. Kita lihat ayat 1, 5, dan 8. Ayat 1 berkata, "Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku dapat malu." Ayat 5. "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Ayat 8. "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Boleh saat kita lihat ayat-ayat ini, lihat penjelasannya, kita sambil baca Mazmur 71. Di sini pemazmur melukiskan Allah itu sebagai perlindungannya, pengharapannya, kepercayaan dirinya. Berdasarkan ayat-ayat ini, beberapa pertanyaan dapat kita ajukan kepada diri kita sendiri sebagai refleksi, sebagai bahan koreksi. Di mana kita merasa terlindung? Bersama siapa kita peroleh rasa aman? Siapa yang kita yakini mampu melepaskan kita dari permasalahan hidup? Kemana kita berpaling saat dipermalukan oleh situasi kondisi? Saat sesama meremehkan kita, kemana kita berpaling? Orang tua, sahabat, pasangan hidup. Apakah benar hanya kepada Tuhan kita berlari? Atau ternyata kita sudah memiliki pengganti? Kita sudah selingkuh terhadap Allah.
Atau ternyata bukan satu pribadi yang kita sembah, bukan seseorang, tetapi sesuatu. Apakah kita mengejar rasa aman di hobi kita? Apakah kita melarikan diri dari stres dengan baca buku, nonton YouTube dan Netflix, scroll aplikasi medsos? Apakah hiburan dunia menjadi sumber utama dari hati yang bersemangat dan penuh sukacita di saat kita rasa mood kita turun? Kemana kita cari pengembali mood? Mood boosternya kita dapat dari mana? Dari mana kita memperoleh kebutuhan kita akan hikmat dan pengetahuan? Terus cari di Google sebagai andalan kita, buku-buku ilmiah, buku filsafat. Apa sumber utama kita saat kita perlu hikmat, pengetahuan, saat kita merasa buntu hadapi masalah? Dari mana kita memperoleh rasa percaya diri? Dari keahlian kita, kita yang S1, S2, S3, kita yang punya keahlian-keahlian tertentu, dan itu bisa menghasilkan uang. Apakah itu andalan kita? Apakah itu yang membuat kita percaya diri? Atau jabatan kita, posisi kita di perusahaan, di kantor? Kita perlu renungkan hal-hal ini saat kita nggak mau rumah tangga kita hancur oleh kehadiran berhala. Semua ini, orang tua kita, sahabat, pasangan hidup kita, hobi, hiburan, pencapaian kita, itu perlu, sangat bermanfaat. Hanya ketika kita perlakukan secara proporsional, sesuai porsinya, bukan sebagai pengganti Allah. Kita butuh hiburan, butuh salurkan hobi, tapi saat kita jadikan hobi, hiburan, hal-hal lain di luar Allah yang meski sifatnya baik, membantu, namun saat menggantikan posisi Allah, itulah berhala. Dan sekali lagi, berhala akan sangat mengganggu rumah tangga kita, pernikahan kita. Saat kita mulai membiarkan semua hal baik tadi menghalangi proses dalam kita mengenal Kristus, mendalami Injilnya, saat itulah berhala mulai tegak berdiri di dalam hati kita. Penyembahan berhala. Hukum yang pertama di Taurat melarang kehadiran berhala atau Allah lain di hidup kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapapun, apapun yang menggantikan Allah di takhta hidup kita, itulah berhala, bukan hanya patung. Hasrat, keinginan yang begitu kuat
yang menguasai pikiran kita. Itu menunjukkan apa dan siapa yang kita sembah. Kita renungkan saat kita butuh ketenangan, butuh rasa aman, rasa terlindung. Kemana hati ini mendorong kita lari? Dorongan kuat di jiwa ini mengarahkan kita kemana? Apakah kepada Tuhan? Mungkin kita tidak langsung masuk ke kamar untuk berdoa, tetapi hati ini langsung nyatakan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti tadi Mazmur katakan, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Aku nggak akan dapat malu. Aku aman, terlindung di dalam Engkau. Saat diremehkan, saat situasi, kondisi, saat masalah hidup mempermalukan kita, membuat muka kita merah, kemana kita lari. Hati ini memberikan dorongan yang begitu kuat kemana. Saat kita langsung scroll medsos, scroll TikTok, hati-hati. Saat itu terus menjadi pola, itu berhala. Itu sudah pasti berhala. Saat itu sudah menjadi pola. Dan kita langsung rasa bisa mengalihkan. Bagaimana kita dipermalukan, kita seperti teralihkan karena sibuk kita scroll TikTok. Itu berhala. Dan sekali lagi, pasti berdampak pada pernikahan. Kehadiran berhala di hidup kita amat sangat pasti berdampak. Sedikit-sedikit jadi bukit, sangat berbahaya. Apa berhala manusia modern? Berikut beberapa berhala populer di saat ini. Penerimaan. Bagi beberapa di antara kita, tidak ada yang lebih melegakan daripada peneguhan yang kita peroleh dari sesama. Dan untuk memperolehnya, kita siap lakukan apapun. Saat kita sedang butuh pengakuan dari sesama, saat contohnya dalam pelayanan, kita ingin jemaat menghargai kita, maka kita akan, kalau bisa tiap minggu melayani. Capek nggak apa-apa. Asal bisa keluar dari jemaat. Kamu rajin banget sih melayani. Kamu cinta bangetnya sama Tuhan Yesus. Saat dengar itu, ini hati rasa seneng banget. Itu berhala penerimaan. Saat kita melakukan sesuatu bagi suami, seorang istri masak sedemikian rupa, beberapa macam masakan, dibuat seenak, selezat mungkin seperti di resto, sajikan kepada suami yang ternyata si suami sedang ada masalah di kantor sehingga tidak terucap apresiasi yang istri rasa butuh nih setelah membeli bahan masakan di pasar. Dari pagi-pagi sudah menyiapkan beberapa macam masakan ini. Masa sih nggak ada pujian, apresiasi dari suamiku? Itu bikin luka di hati.
penerimaan menjadi berhala. Kenyamanan. Sebagian lagi dari kita lebih memilih menenggelamkan diri kita di dalam rasa nyaman dan kesenangan, kebahagiaan. Di saat seharusnya situasi kondisi, bahkan firman Alkitab kita minta kita untuk lakukan konfrontasi saat ada dosa. Gimana caranya? Entah tegur secara langsung, entah lewat WhatsApp, entah lewat email, apapun itu harus berani konfrontasi. Tetapi karena kita kejar kenyamanan, kesenangan diri ini, maka kita hindari. Kenyamanan diri menjadi yang utama dan itu berbahaya. Itulah berhala yang menggantikan Allah di hidup kita dan itu berbahaya. Kemudian 3 contoh buku ini berikan sebagai berhala populer, kontrol. Yang lain dari kita begitu menginginkan kontrol atas sesama, juga atas situasi kondisi. Jika dihubungkan dengan keadaan ekonomi sekarang, keadaan dunia global sekarang, banyak orang langsung berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana menjamin diri dan keluarga di tengah masa sulit ini? Karena nggak bisa diri ini di bawah kontrol, ingin selalu memegang kendali, baik atas sesama, juga atas situasi kondisi. Sangat sulit bagi kita untuk berada di bawah kendali. Untuk berada di bawah pimpinan orang lain itu amat sangat sulit. Kita bahkan menyukai konflik. Karena memberi bukti bahwa kita ini orang yang nggak butuh orang lain. Kita ini pribadi yang nggak butuh belas kasih orang lain. Semua ini nggak salah, sekali lagi. Meski tentu tidak semua berhala itu pada dirinya sendiri bersifat baik, tetapi yang kita belajar di pagi hari ini, kita lebih fokuskan kepada berhala-berhala yang pada dirinya sendiri tidak jahat. Saat kita perlakukan dengan benar, orang tua, sahabat, pasangan hidup, karir, hobi, hiburan dunia, saat kita perlakukan secara proporsional pada porsinya, itu amat sangat baik, membantu, berdampak, bermanfaat. Sekali lagi, itulah berhala yang sedang kita fokuskan di bahasan kita pagi hari ini. Semua itu nggak salah, penerimaan, kenyamanan, kontrol, selama tidak menyaingi kedudukan Allah di hidup kita. Keinginan terhadap penerimaan, kenyamanan, kontrol menjadi sesuatu yang berbahaya ketika telah menjadi tuan di hidup ini. Karena bukan sesuatu yang buruk, tak terlihat berbahaya,
Seringkali kita tidak menyadari dampak dari kehadiran berhala di hidup kita. Saya coba bandingkan dengan kehadiran berlebih zat-zat yang tubuh kita butuhkan, yang baik. Tetapi saat berlebih hadir di tubuh kita itu menjadi berbahaya. Berbahaya Pak, maaf. Berhala paling mematikan, berhala yang berdiri, yang dibangun di hati kita. Mengapa berbahaya? Mengapa mematikan? Karena sulit untuk mendeteksinya. Padahal sangat berbahaya. Kita butuh check up yang serius. Check up yang rutin. Refleksi diri yang rutin. Refleksi diri yang serius. Refleksi koreksi diri yang alkitabiah dapat digambarkan oleh medical check-up dari rumah sakit yang terpercaya. Kita pun terhindar dari penyakit aterosklerosis rohani. Apa itu? Penyempitan, pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini penyebab penyakit jantung, penyebab stroke. Saat hal-hal baik tadi berlebihan di hidup kita, menjadi yang utama di hidup kita, maka sedikit sedikit terjadi, kita bisa gambarkan penumpukan plak di pembuluh darah rohani kita sampai tahap di mana kita akan terkena stroke. Rumah tangga kita terkena stroke. Penumpukan plak di dinding pembuluh darah itu disebabkan oleh kolesterol, merokok, hipertensi, diabetes, obesitas, lemak kalsium, zat lain menumpuk di area rusak. Dan dia saat paling mudah dicontohkan adalah gula. Saat gula itu proporsional di tubuh kita, itu bermanfaat, berdampak sangat baik bagi tubuh kita. Tetapi saat berlebih, maka gula akan membuat kerusakan lapisan pembuluh darah kita. Itu menjadi penyebab penebalan, penumpukan plak di pembuluh darah kita. Ini yang terjadi secara jasmani. Kita terapkan kepada hal-hal rohani saat hal-hal baik tadi, hal-hal yang bermanfaat, penerimaan. Kita kan perlu saling menerima, memberi pujian, apresiasi. Kita pun diajarkan oleh Alkitab saling menghargai. Namun, saat itu yang menjadi terutama di hidup kita, menjadi begitu penting di hidup kita, maka penerimaan, kenyamanan, kontrol itu jadi bahaya. Berbahaya bagi
kerohanian kita, berbahaya bagi pernikahan kita. Kita masuk bagian terakhir di pagi hari ini. Bagaimana penyembahan berhala memengaruhi rumah tangga. Usaha kita membangun rumah tangga dapat terhenti di tengah jalan. Dan salah satu penyebabnya adalah berhala yang tegak berdiri di hati ini. Yang membuat pernikahan kita seperti terkena stroke rohani. Bagaimana penerimaan, kenyamanan, kontrol memengaruhi pernikahan kita? Saat apresiasi pasangan menjadi yang utama, maka respons pasangan terhadap kinerja kita sebagai suami atau istri itu menjadi segalanya, menjadi begitu penting. Sedikit saja kita merasa kurang dihargai, harga diri kita terluka, hati ini terluka. Saat harga diri terluka, kita jadi seperti binatang buas yang bisa kemana-mana kita mengamuk, melukai hati. Harga diri terluka, kita bisa lukai hati pasangan, hati anak-anak, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian saat kenyamanan menjadi yang terpenting, kita akan dicenderungkan menghindari setiap bentuk konflik, memendam rasa kesal, membungkus hati yang terluka. Kita, suami istri, akan semakin berjarak. Masing-masing tenggelam dengan dunianya sendiri. Kita perlu jujur, perlu nyatakan kebenaran, siap masuk konflik supaya istilahnya ada adaptasi satu sama lain. Saat kita terus cari kenyamanan, pentingkan kenyamanan, hindari konflik, konfrontasi, kita akan terus sibuk dengan dunia kita sendiri-sendiri. Dunia suami, dunia istri. Gimana mau bicara tentang saling melayani, saling melengkapi? Saat masing-masing menjaga diri, menjaga hati di dunianya masing-masing. Nggak mau saling melengkapi. Contohnya, saya sibuk dengan pendalaman Alkitab. Istri saya sibuk dengan urusan rumah tangga. Masing-masing sibuk nggak mau bersinggungan saling melengkapi. Ya akan semakin berjarak suami dan istri. Terakhir, saat kontrol menguasai hati pikiran, maka tak mungkin kita melayani kepentingan sesama. Tak mungkin kita saling menerima untuk saling melengkapi. Karena kita nggak ngerasa butuh-butuh banget kok kehadiran pasangan. Kita nggak ngerasa butuh-butuh banget. Kita bisa jalani sendiri. Istri, suami hanya tambahan. Hanya additional. Seperti dalam satu band, additional player ya bisa diganti-ganti. Pemain tambahan itu bisa diganti-ganti. Nggak butuh-butuh banget kok. Saat itu terjadi, ya nggak heran jika
Pernikahan kita seperti orang stroke, nggak bisa berkarya, nggak bisa maksimal mengerjakan pelayanan Kristus, panggilan Kristus atas masing-masing kita, atas rumah tangga, pernikahan kita. Gagal pasti kita, karena kita seperti orang stroke. Kita punya tubuh yang utuh, tetapi nggak bisa gerak maksimal. Tubuh kita terlihat utuh, pernikahan kita terlihat utuh. Tapi saat berhala kita biarkan berdiri tegak di hati pikiran kita, rumah tangga kita seperti orang stroke. Terlihat oleh orang luar sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga. Tapi nggak punya dampak di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah persekutuan saudara seiman. Kita nggak mau itu terjadi, karena itu kita mau berjuang sama-sama. Sering-sering lakukan medical check up rohani. Terus belajar dan belajar rutin semakin serius, didasari oleh pendalaman Alkitab, lakukan refleksi diri, koreksi diri, terus jaga hati, terus waspadai kehadiran berhala-berhala di hati kita. Kita rindu rumah tangga kita. Semakin hari semakin terlatih untuk mengerjakan pekerjaan Kristus, semakin ahli kita oleh pertolongan firman dan Roh Kudus menjadi saluran berkat ilahi, teladan keluar dari hidup pernikahan kita. Nasihat-nasihat yang membangun keluar dari hidup pernikahan kita. Segala hormat, segala pujian, segala syukur hanya bagi Yesus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia yang memulai pernikahan kita. Biar Dia yang menyempurnakan pernikahan kita. Segala hormat, pujian, syukur bagi Dia. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Tadi kita ada Niar, tapi Niar mungkin keluar saat pagi hari ini, biar firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tetap dalam kontrolnya Tuhan, hingga dalam pernikahan kita tidak ada lagi salah dalam menjalani pernikahan, tidak ada kesalahan. Jadinya apa yang kita lakukan tidak menjadi penyembahan berhala gitu dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus tolong kita semua saat pagi hari ini. Ada Niar lagi nih. Pagi Niar. Niar, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Makasih, Oke, Bu. oke, oke. Iya. Iya. Mama mute, Mama. Oh iya, halo. Niar bisa tutup dalam doa? Oke, Kak. Oke, Iya. yuk, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk Haleluya. pagi hari ini ya Bapa. Sungguh ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu. Sungguh ya Tuhan Yesus, pemeliharaanmu menjadi bagian bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar ya Bapa. Tuhan, kami mengakui kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kami memiliki ya Tuhan Yesus berhala-berhala ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Baik berhala yang kami tahu Tuhan Yesus itu sangat salah Tuhan, maupun berhala yang kami tidak sadar ya Bapa bahwa itu menyakiti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang terus ajarkan kami ya Bapa untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mengerti ya Bapa apa yang menjadi hal yang
normal yang baik bagi kami, tetapi juga hal yang tidak baik bagi hati kami ya Tuhan, hal yang menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, hal-hal yang menduakan Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami terus melihat Engkau dalam segala perkara kami ya Bapa. Kami tidak bersandar kepada pemikiran-pemikiran kami sendiri. Kami tidak melakukan segala hal dengan solusi-solusi yang berasal daripada kami sendiri ya Bapa. Tapi kami mau terus menggantungkan hidup kami. Terlebih kami mau Tuhan Yesus menyerahkan ya Tuhan Yesus semua yang kami miliki, semua yang kami lewati ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Teguhkan kami untuk menjadi anak-Mu yang semakin cinta kepadamu ya Bapa, semakin hormat kepadamu ya Bapa, dan hidup nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati hari ini Bung Semi dan Kak Rini, memberkati kami semua ya Tuhan Yesus, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami ya Bapa, dalam kami melakukan aktivitas, lebih dalam kami melayani Engkau Tuhan, melalui apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Kami mau dalam kehidupan kami terus memuliakan Engkau, kami terus Tuhan Yesus mengingat kebaikan-Mu, cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tutup Bible study kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan semuanya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.